Ini vlog atau konten pertama gue di YouTube. Jadi salam kenal. By the way, alasan gue mau coba YouTuber karena kegabutan gue. Ya, tau lah, work from home selama sebulan gue rasain di sini. Baca. Dari 17 Maret sampai 17 April. Dan sekarang masih tanggal 6. Jadi masih ada 10 hari lagi gue harus kegabutan. Maka dari itu, gue inisiatif nih mau buat YouTube ini, konten YouTube. Ya isinya sih masih belum ada ide. Ya isinya sih nantinya gue mau kolaborasi sama temen gue. Jadi kita mau ngisi konten yang lebih dibilang rame, harus rame. Kalau dibilang edukasi, harus edukasi. Abang apa? Lah bocah, ngapa ya? Bocah ngapa ya? Kita akan kolaborasi dari gue sendiri yang backgroundnya di dunia peternakan, nanti sama kawan gue yang backgroundnya di dunia pengacara. Mungkin kita sampaikan di next video berikutnya. Jadi untuk kali ini sih mungkin baru gue dulu yang perkenalan diri gue. Makanya jangan lupa klik tombol merah di bawah biar kita berdua nanti lebih aktif lagi nih buat ngisi-ngisi YouTube, oke? Di pertama kali ini gue mau bahas tentang WFH nih, work from home. Iya. Basically dari gue yang seorang lapangan yang harus movement tiap hari ke kota A, B, C, D, tiba-tiba harus di rumah berdiam diri. Suatu yang pastilah jenuh bro. Karena gue dulu aja pernah kerja di bagian office, gue nggak betah. Sehari aja di kantor gue udah pusing, apalagi sebulan cuy diem diri di kos sambil bertapa. Baca. Andai kan tuh jujitsu bisa dipelajarin, gue belajar jujitsu terus menghilang. Ya tapi ini gue sadarin sih, dengan adanya gue di kosan, aktivitas nggak keluar rumah, menurut gue sih nggak ada masalah sih, bisa dikerjakan. Tapi ya pasti dampaknya adalah di kerjaan. Contohnya gue yang profesi sebagai sales, pasti ada gangguan, turun omset pasti. Jadi inilah plus minusnya kita ada di rumah, yang notabene kita orang lapangan, bisa movement tiap hari, ketemu orang kita ngobrol, menyelesaikan masalah mereka. Tapi kalau sekarang by phone pun kadang mereka bukannya nggak respon ya, tapi mungkin karena kesibukan mereka. Jadi ya agak sedikit jenuh pasti, tapi nggak masalah. Semua tergantung dari kita sendiri kan. Jadi kalau gue sendiri sih WFA yang pertama nih, pagi bangun ya pagi lah, jam 7 lah, karena gue kan keturunan bangsawan, bangsanya orang bangun siang ya kan. Jadi bangun jam 7. Mungkin kalau mau senam nggak mungkin, jadi cuma gue mandi siap-siap rapi, terus buka laptop. Mungkin kalau aktivitas gue ya kayak sekarang sih lagi ngumpulin data kita buat kayak persented gitu buat customer. Jadi ketimbang kita nganggur ngide kerjaan, selain kita tetap calling sama kita punya bos, jadi tetap kita komunikasi juga sama customer. Kita pagi telepon customer, say hello, gimana kabar, gimana keadaan di kota A, kota B, kota C. Tapi kita juga ngerti juga sih, kalau kita tanya dengan kondisi sekarang, kita nggak bisa apa ya, dikira kita membandingkan atau apa. Tapi kalau menurut gue sih, ya gue say hello aja sama mereka. Gue telepon nih pagi-pagi, gue call sampai kisaran jam 9-an. Di situ gue bikin sarapan, makan ya kan, sambil lihat laptop. Tapi laptopnya maksudnya kita buka YouTube, musikan atau apa sambil bilang jenuh kan. Setelah itu, setelah makan gue masuk lagi, mungkin gue call sama bos,
tanya tadi gue gini-gini ada apa yang gini-gini, terus gue mau ngerjain apa misalkan, tetap nih gue bilang misalkan gue ngerjain ngumpulin data A, B, C, D, nanti gue collect. Setelah itu mungkin kalau emang udah selesai datanya, tetap kirim dong di bos biar kita dapat pengakuan kalau kerja, ya enggak? Ya, itu sih. Kalau misalkan siang sih karena nggak biasa tidur ya siang ya, jadi tetap nonton film paling 1 jam atau film. Setelah itu ngecek lagi di email atau enggak balas-balas WA ke customer, kita say hello lagi ya kan, lihat-lihat update informasi dari misalkan karena gue di peternakan pastilah update misalkan harga dolar berapa, harga bahan baku berapa, harga ayam berapa, harga telur berapa, itu sih. Jadi tetap bisa, tapi yang kita sesalkan sih buat support di customer, karena basically tugas gua kan supplier ya kan, pasti support distributor. Tapi untuk kondisi sekarang sih agak susah juga ya kita mau support, karena dari pihak supplier dari pihak distributor pun juga bukan menutup akses tapi membatasi akses kita. Jadi kita mau visit ke customer juga agak gariskan juga, karena banyak customer 90% lah customer masih belum bisa ditemui dan mereka nggak mau ada kita. Apalagi basically gue kan dari Jakarta, kalau gue ke area pastilah di karantina. Iya itu sih. Jadi kalau menurut gue sih timbang gue nganggur, ya udah sekalian aja gue buat YouTube ini ya kan, sambil kita cerita, karena terus terang gue sendirian nih di sini, jadi ya nggak susah juga mau cerita ke siapa. Ya lebih baik cari manfaat lah, kayak gue buat YouTube buat konten, kerjaan selesai tapi gue juga nggak jenuh, ada lagi yang gue kerjain, kayak harus edit video atau apa, itu sih. Makanya basically sih gue ngerasa biar nggak bosen, jadi gue cari banyak aktivitas yang menurut gue bisa produktif, kayak jadi YouTube kreator seperti ini. Baca. Gitu guys, itu WFH gue. Jadi basically sih kalau dibilang lo nyaman dengan WFH, pasti enggak, karena basically gue orang lapangan, jadi harus yang biasanya di lapang mau ngapa-ngapain, ketemu customer, jalan-jalan ya kan, cuci mata di jalan atau apa, tiba-tiba harus di satu ruangan terdiam kita ngadep laptop atau apa, itu jenuh pasti ya kan. Itu sih yang kita rasain, makanya kita membuat konten kayak gini biar lebih kreatif lagi ya kan. Oke, itu sih yang bisa gue sharing. Jadi kesimpulannya sih kalau WFH sih menurut gue sih nggak ada masalah sih, tapi satu sisi karena gue orang lapangan, jadi pastilah kita agak apa ya, jenuh pasti, bosan pasti, nggak ketemu orang pasti, nggak ada yang diajak ngobrol. Iya, maksudnya face to face ya, bukan kita ngobrol by phone, tapi face to face itu sangat berkurang drastis. Jadi kalau basically kita yang suka ngobrol atau apa, jadi kita nggak ada kawan buat bicara, itu aja sih. Terus kalau nanggapin dari WFH sih, saran saya nih sebagai ya kita sharing-sharing lah, sharing-sharing. Kalau menurut gue sih ya oke lah, kita mengembukan aktivitas yang lebih manfaat lagi. Contohnya satu, mungkin dengan adanya WFH, teman-teman sekalian yang biasanya berangkat pagi anak masih tidur, pulang malam anak udah tidur ya kan, dengan adanya WFH ini 1 bulan ini, gue rasa pastilah teman-teman bisa ngerasain kumpul sama keluarga ya kan. Anak ada, pagi masih sempat buat masakin ya kan, dan lain-lain. Terus yang kedua sih, dengan adanya ini harapan kita atau pribadi saya sendiri lebih beribadah lagi, dalam artian sholat nggak bolong-bolong, nggak kayak biasanya ya kan. Takutnya di lapangan kadang sholat dirapel ya kan, kalau gini kan kita sholat insya Allah tepat waktu lah sholatnya. Terus yang ketiga sih lebih hemat, tapi aktualis sih kalau gue dibilang lebih hemat nggak juga sih, lebih boros malah di sini, karena gue harus nyetok makanan, beli makan siang, makan sore, makan malam. Jadi
dan kita makan aja di sini itu sih. Terus kalau yang keempat sih lebih ini sih, mungkin lebih kita lebih menyadari bahwa sebenarnya di tempat kita hidup ini atau enggak di bumi ini sebenarnya udah waktunya butuh istirahat, dalam artian dari data yang gue baca nih, jadi ketika beberapa hari ada WFH itu dari lapisan ozon itu katanya sudah membaik, katanya ya kan, kita nggak tahu bener atau enggak, tapi membaca sih kayak gitu. Jadi menurut gue sih ya ada positif ada negatifnya sih, tinggal kita menanggapi ini seperti apa kayak gitu sih. Kalau dari gue pribadi pendapatnya sih lebih banyak di positifnya, dalam artian tadi keempat poin tadi itu kan positif semua ya kan. Terus ada lagi tentang istilahnya cara kita, jadi kita harus misalkan cuci tangan, karena sebelum adanya covid nih orang malas banget, masuk saya sendiri, misalkan habis beda ayam ya kan di kandang, cuma cuci tangan doang pakai sabun. Itu kalau misalkan ada, kalau nggak ada ya udah kita nggak pakai sabun ya kan. Tapi dengan adanya WFH ini kita dikit-dikit cuci tangan ya kan, nanti mau masuk perumahan lewat cuci tangan, keluar perumahan cuci tangan ya kan, masuk rumah cuci tangan, sampai pernah jangan-jangan nanti kalau misalkan cuci tangan terus ini jadi 5 jadi 6 tambah 1 nih kan, cuci tangan terus ya kan. Itu sih. Jadi kalau menurut gue sih dinikmati aja untuk work from home karena situasi kayak gini. Dan kalau kita dibilang nggak terima, pasti nggak terima karena kebiasaan kita di lapangan. Tapi menurut gue inilah saat yang tepat kita buat nyelamatin saudara-saudara kita dengan kita work from home. Jadi kita membatasi kontak, tapi tetap ada komunikasi, tetap kita teleponan meskipun by phone, by video call ya kan, keluarga kita yang jauh. Dan exactly gue pikir nggak tahu ya gue bisa mudik atau enggak untuk tahun ini. Mudah-mudahan sih udah reda dan gue bisa mudik. Tapi kalau memang ada peraturan yang nggak bolehin gue mudik, ya udah gue terpaksa harus stay di sini dengan kegabutan ini. Tapi ya gue rasa inilah saatnya gue sadar diri dan gue lebih percaya diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu sih kalau menurut gue. Jadi kita lebih positif lagi lah menanggapi situasi kayak gini. Jadi jangan patah semangat bro. Lo kerja di rumah, lo harus bangga karena lo udah nyelamatin nyawa orang lain ya kan. Kita nggak tahu kita terpapar atau enggak ya kan, atau kita karirnya di situ. Memang sih kita sehat, tapi nggak tahu tiba-tiba kita positif ya kan. Jadi secara kita tahun ini dulu yang ada konten ketika kaum berbahan dihina-hina ya kan, sekarang kaum berbahan dipuji-puji ya kan. Gitu. Itu sih bro. Jadi positif aja lah sama yang jadi sekarang. Dan kita lebih banyak bersyukur, banyak beribadah, dan terus berdoa biar kita selalu sehat. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Oke.